Shalom. Salama allo minggu lako kita mintuk solanasang. Salama sitamu lante banua kabusungan na puang. Mai komi tapakendek pak pudian langan olo malakbina. Tapakaraya itu sanganna belanna napamanasa mo puang matua lako torro tolino tu pengkarangan malakbina lan Yesu Kristus unnolai kasus sorongan kalena dau buntu Golgota. Mai komi antasende parannu lante kambenomban attu totemo ulendui kada pak nannungan tunakua tuo lan pak panundukna to mangkambi. Mai komi tabendan solanasang tapudi malakbi sangana. Yate kame nombanta dadilan sangan napuang matua ambe napuang Yesu siapa nganta napuang penamasallo. Salama lako kamu solanasang kamarampasan diomai puang matua ambe anak na penamasallo urondong komi. Haleluya, urondong duka komi. Laumbasaki Pak Pudian pasala 20 talu ayak misa selako ayak anan kadanna puang Pak Pudianna Daud puang motu to manglaku tai angku kapukduran len sia ia usolan mana siala usolan mana panak lakoto uai maktan ia pamatana di hadapanku. Sia usolanna lako mintu lalan malolo. Diona sangana. Moi angku olai lombok malilin parak. Kayak duka kataku kasanggangan. Belanna mirondongna. Tarasulupi siatak bami umpakanan nak penangku. Kamu mau umpalenaran na sandukangku. Nakadungai mintu ualimu. Sia kamu mau umboloi minna tu ulungku. Sebo urusanku. Inang manasa tontong na nasapi kameluan sia kamasokanan. Anggeku.
sialan la torro na lambanun na puang. Tontong sai. Amin. May komita po di puang, inang puang mo, to manglaku. May komita perangi tu garonto na parenta. Lamay Yohanes pasala 15 ang kakasera saya lako 12 na kuwa. Tumba tu ambe pakaboro na tenduka moto tu aku mangka pakaboro komi. Tontong komi lan pak kaborokku yake karitutui komi mintu parentaku. Manasa tontong komilan pak kaborokku. Susiaku mangka mau karitutui mintu parentana ambeku. Sia tontong lan pak kaborokna. Mintu na te kupokada laku kalemi. Kumuaan na tontong lan kalemi tu kaparan nuangku. Sia sundun tu kaparan nuammi. Indesia tu parentaku. To kumua. Lasi pak kaborok komi susi aku mangka mau pak kaborok komi. Amin. Kombongan masalok na puang tang toreki rampo mengkadiong di olo na puang welan na mintu tu katuanta taulai lante lino tontong pang paki
empogau itu diona kasalan. Ya moto mai komita sorongan mi tu mintu katuan talan pangakuan kumuai nang tomadosa ki puang moraung pagarri tamas sambayang. O puang mi tandai tu diona agan katuangki. Nenek bang pakani o puang pogau itu tang situru pak porayami lan katuangki kiallo. O puang rampokani mentuara mati kalemi kumua kamula pagarri tu mintu salah tu tontong bangki pogau bali-bali tu diona parentami. Pagarri kan ni o puang pagarri kan ni. Belan natang pabela kan ni. Kita mi sisolang kan ni. Kita mi angkarang kan ni. Dio maite agan dosaki. Ya moto o puang rampokan enolo mati kalemi. Lansangan na puang ki puang Yesu. Rampokan ni mangaku dosa sia kasalangki. Amin. Solanasang tutukulan kapenasanan di pamanasa suleh tu kareba kamasokanan diumay puang matua
Belanna misan kumua dilakbak mo komi diomai gau tang kebat tuami. Tu misiosoi diomai nenek todolomi. Tangia apalah sanggang dilakbakan komi. Susinna salaka bak tu bulan. Sangadinna rara malakbi na Kristus. Tubutung rara anak domba tak sayuanna siatai at tanganna. Amin.
Ya, di kuah kure semangat tu Pak Perpudian jomai kaum bapak puang pos sake ki solanasang na si tarukna la usorong ki penombata kadan na puang tulang pamatoto ki jomai penggawaran na rasulu pasala 2 ayat 44 selako 45 mintu na tuto mak patongan si rampung bang sia ia tu mintu apanna napoapa sola denoi umbalukan yananna sia apanna si pak tani sola nasang pantan na papatui na bentu mai kakuranganna tapu dipuang katuammu nang lamu pake. Tuanmu nang lamu pake umpogau pagamayan barang apa siapa kulemu pake laku ibuan lempang pasak kena buah minda umpalaki dolo nai sangtumu podona totemo saya kona budawang motu atu lendu tu dipake salabang budalala nabung kabuang tulah muka sarabi lempang pasak kena puang minda umpalaki dolo nai sangtumu potona totemo saya lakona ilalalu totu mampamu ilan kamanguranmu sunding tai pamutua penombani saramu lempang pasak kena puang minda umpalaki dolo nai sangtumu potona totemo saya kona. Iya, marasan siapa pundi di pajalan dan duka persembahan ya te untuk pembangunan pondan si Kapua untuk pembangunan. Silakan Bapak Ibu. Pira 50 pisan penduan pentalun. Solana bang siapa untuk pembangunan? Pira 50 pisan penduan 50 pentalun. Tabe angka abang mo kami 5. Ya, solana apa? Untuk pembangunan 50 pisan penduan 50 pentalun. Ya, denpa pira 50 pentalun. Kenapa
Iatenina di Pasul Utama untuk pembangunan bangsa. Pira? Talung pulo pisan. Penduan 50 pentalun. Untuk pembangunan Ndo depa pira 100 pentalun. Tabi angka bang mo kami 5. Ndo de paduka bangsia untuk pembangunan. Yaman namo te? 100 pentalun. Ya moto tu natura lako kamu to matuangku tu sorong ite persembahan saya kita solana sangat tunala katanan di kuah kuresumanga. Ta masambayang ambek ki do suruga kurre semanga mangkomo kami mi ben waktu umpu di komi siamang kaduka mokan bengan pak kurre semanga ki mati nolo melak bi mi ulendi pundi sialelang pasak kayo puang angki pake meloi lampak lakmi susi duka tu torona padio kaleki pasak ke dukai angki pakai situru lalampak koreami la mintu allo katuangki ya mote itu pas sambayangki pagari sala budangki mak tetelan rarana pung Yesu puang pelak wakki ki mas sambayang mati olomi amin. Mekomi kombongan masalok na puang tatole umpapenyanen ni tapudi puang o puang patuona. Siapa tunggu
Tamane umbasai sia nannung itu kadana puang. Mai komita palaku Pak Tunduan lan kapas sambayangan. Tamas sambayang. Kurre sumanga puang tu atu misorongan lako kami mas solanasang lan te kombongan. Rampokan ni mak bare-barean umpudi siang pakala abi komi inde banua kabusungami. Sakka tu penangki o puang laun tarima itu kada masero parentami lamai surak madatumi. Pamasiang itu penangki tangaki angki maadin pemalesoi apapatun na tu kadami tula rampolan tanga-tanga ki solanasang. Taumi tumi pake lama kada-kada laum basai sia laum parampo ite pak nannungan pasake o puang benni kamatotoran laum parampo isi turuk pak porayami. Lan sangan napuang ki puang Yesu masambayangkan mati kalimi. Amin. La umbasaki surat madatu ia motulamai penggauranna Rasulu pasal 2 ayat 42 sailako 47. Kadanna puang matua allo kasayanna pena masallo na toe manda mi tu pangadaranna Rasulu sia kasih turusan sia kasih rampunan untepu-tepu roti sia kapas sambayangan pantan saimi kamatakuranna tu tau sia buda tanda manga sia tanda kalle-kallean na pabuktu tumai Rasulu mintu na tu tomak patongan si rampun bang sia ia tu mintu apanna napa apa sola denoi umbalukan iananna sia apanna si papantanni solanasang pantan napapatui na ben tumai kakuranganna kiallo sang ninabang mak karitutu tama banwanna puang matua sia ulelei banua nani si rampun na tepu-tepu tu roti anna kumande si turu kaparanuan sia pena malambuna sia umpudi puang matua anna porai mintu pak tondokan kiallo naranganni puang tu karimanni tu kombongan iya to kadanna puang matua si tarrukna kadanna puang matua lamai bungana surana Rasulu Petrus pasal 2 ayat 90 kasera seloko 25 kadanna puang belanna iya mo naporai puang matua kemandai tutanan penanna tau lako puang matua nabelai umpatanan ni tu kamasusan moi umperasai kamaparisan tang sirua-rua belanna apara kadipudianna kemaatan pena komi maapatanan di kambe belanna umpogo komi kasalan apa kemaatan pena komi umpatanan kamaparisan belanna umpoga komi kameloan iya moya naporai puang matua to belanna iya mo rapatunna to ami ditambai mo apa umperasai duka mo kamaparisan tu Kristus belanna kamu natampiang komi misa sangka aku moa ami rundui batelalanna iya mo iya tutang umpogau kasalan ta eduka na umbo odio mayran dan pudukna tu kada patua baatang iya ton na disere kadai tae anna papakkan ni sere kada sia iya ton na rampoi kamaparisan tae anna maap pakarang sangadinna nasorong lako puang tuyan na to tutang pakayun bimbang umpaolay salunna iya kalena mo umpasan ni lan batang kalena
tu mintu kasalanta na pemalaran ni do kayu piata. Kumua ia ton natiro mate mo ki kasalan. La natiro tuo ki kamaloluan. Belan na ia tu kamasendang-sendangan na mi pomondo. Belan na dolo na pusa komi susi domba. Apa totemo mengkara apa lulako mo komi tomangkambi sia to ungkatirinai dia tami. Kadan na puang. Paperangi tu kareba kaparanuan lamai Yohanes pasal 10 angka misa saya laku angka mape 10. Puang Yesu to mangkambi masokan. Tongan na tongan kukua mati. Minda-minda tutang ludiomai ba'ba natama bontong domba. Sangadina meteka ludiomai senga ana ya mo yato boko batu pak gora apa yatu nola taman na ba'ba ya mo yato mangkambi domba yate tau yate nabungkaran ba'ba to maakampa ba'ba sia narangi domba tu gamaranna na tambay nasang itu domba na siya ku tolepi na tambay nasang itu domba na siya mo na saabo si misa sangan na anna pasunni yan namang kamo pasun nasang itu domba na dolomi nasangundian tu domba urundui belan na natanda itu gamaran na apa ya tu to senga manoka undi urundui sangadina malay diomay belan natay natandai tu gambaran na ya mote tu pak pasusian na pokada Yesu lako tu tahu apa tae naisan itu na pokadan na lako na kua pole omi Yesu tongan na tongan kukua mati aku mote tu bak badomba na ya tu mintu na to dolo sae na aku ya moto tu toboko sia pak gora. Apa mano ka tu domba umperangi tu tau ya to. Aku mote tu ba'ba. Ya keden ni tau unno laina ya mo makariman sialu. Tamalulan mai naung kabutui kande. Ya tu toboko saiman na ya laboko. Siapa rere. Siapa sanggangan aku teh saya nak dikua anna kabutui kala abian katuan tu domba. Amin. Salama si tamu mali lante banua kabusungan na puang salama memperasai Pak Kamase na puang lante katuanta sia salama Pak tunduan na puang matua tontong bang payan lako kita solanasang tamadin si tamu-tamu tontong bang rayakan itu dia na ka malim bangunan na puang Yesu lante minggu ya te minggu mapen na pa minggu Paskah lante
kasih pulungan ta to temo to matuangku siulu solanasang Pak Basan tu lamai penggauran na rasulu mendadi Pak Basan la di penggarontoi la unandung-nandung ite kada napuang matua lante minggu ya teh. Nah ya tu tema lante allo ya teh tu diona Pak nandunganta yang mau nakua hidup dalam tuntunan sang gembala. Tuolan Pak panundukna to mangkambi. Tuolan Pak panundukna to mangkambi. Tomatuangku siulu solanasang lan Pak kabaro na puang. Yesus berkata kalau kita baca seterusnya dalam bacaan Injil tadi, dia menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Aku matu to mangalah matotok. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata gembala Bapak Ibu atau juga kata domba adalah sebuah perumpamaan dalam Alkitab yang mau menjelaskan sosok Yesus sebagai Tuhan yang menjaga, yang menuntun, yang menopang umatnya dengan sangat setia. Lalu domba ini adalah gambaran umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan yang sangat dikasihi. Namun dalam hidupnya tidak bisa melihat arah yang baik bila tidak dituntun oleh Tuhan. Jadi kenapa domba dipilih sebagai pengandaian Bapak Ibu di sini dan juga gembala, karena pada waktu itu memang kehidupan sehari-hari di sana itu banyak gembala, banyak domba-domba. Dan Yesus mengambil sebuah perumpamaan. Gembala sebagai dirinya dan domba itu adalah umat kepunyaannya. Kalau kita perhatikan domba yang sebenarnya Bapak Ibu adalah binatang yang suka sekali bergerombol. Kalau dia pergi-pergi itu jarang nasi misa-misa. Jadi pergi bergerombol-gerombol. Kalau sedang berjalan ataupun sedang berlari, cenderung tidak melihat arah ke depan. Jadi umba-umba mau tu naula itu dolo nambai, kok selalu mengikut, jadi ikut-ikutan. Jadi mau ada jurang di depan, ya me tobang nasang itama. Karena itu mereka bergerombol, pergi, berlari, berjalan, bomba nalo itu misa amalenasam. Turui. Nah, kalau tidak digembalakan, kalau tidak diarahkan, tentu domba itu ya bisa mati semua turun ke dalam jurang. Karena dia tidak tahu arah. Karena itu sebagai gembala yang bertanggung jawab akan menggembalakan domba-domba itu dengan baik. Jadi domba-domba itu akan dituntun ke tempat di mana domba itu bisa makan, bisa minum, bisa berteduh, serta merasa aman dari binatang-binatang yang akan menerkam. Nah Bapak Ibu Saudara tomatuangku siuluk solanasang, seperti domba, seringkali kita merasa kebingungan arah, tak tandai lalang. Ataupun mungkin mengikuti saja apa yang orang lain lakukan tanpa tahu apakah itu baik atau tidak. Ada kecemasan tentang masa depan. Mungkin juga kita merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Tetapi dengan tuntunan, dengan arahan yang baik,
maka tentu kita akan bisa melihat, oh sebetulnya kita harus melakukan ini dan itu dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat dalam bacaan utama kita hari ini. Teks kita hari ini menunjukkan sebuah komunitas yang berbeda, di mana jemaat mula-mula di Yerusalem, mereka baru saja menerima Roh Kudus dan hidup mereka berubah secara luar biasa. Ada transformasi secara total dalam hidup mereka. Karena perikop ini berbicara tentang cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupan jemaat yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ada suatu perubahan kehidupan yang sangat ideal dan diharapkan tentunya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, ada perubahan-perubahan apa yang dimaksudkan di sini. Ada beberapa ciri atau tanda jemaat benar-benar hidup dalam tuntunan Sang Gembala berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 bacaan tadi. Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran dan doa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun tunasangan ini dalam bahasa Toraya nakua tak na palayan. Na toe manda tu pak pangadaran na rasulu. Sia Buddha tu kasih turusanna. Sia kasih rampunan untepu-tepu roti. Sia lan kapas sambayangan. Jadi na perangi tongan tu diona apa tu mangka di pak pangadaran lako kalena. Ya temai kombongan. Diumpamakan domba yang mengenali gembalanya akan selalu mendengarkan suara Tuhan. Jadi ini yang disampaikan oleh surat Petrus tadi dalam ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah perangi tongan tu diona kadanna batu pak pangadaran lamai surak madatu bak tu dikua suara gembala itu melalui pengajaran para rasul. Jadi para jemaat mula-mula Bapak Ibu di sini, firman Tuhan itu adalah suara gembala yang agung. Mereka tidak hanya mendengarkan satu-satu kali saja, ya sesuai dengan mood. Bak tu kamu rarayan na bangapi, na meremperangi. Kalau lagi senang, kalau lagi tidak ada masalah, atau kalau lagi banyak pemasukan, baru mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan perintah Tuhan. Tidak. Tetapi mereka bertekun. Natoi manda tu pak pangadaran, memegang teguh pengajaran firman Tuhan. Jadi menjadikan suara Tuhan itu sebagai landasan persekutuan mereka. Jadi apa-apa mereka takut ada firman Tuhan. Nakua puang matua susite. Nakua kadang napuang matua susite. Ndak atas susito. Jadi mereka selalu mendasarkan pikiran, perkataan, dan cara mengambil keputusan dari firman Tuhan. Sia mas sambayang, rajin berdoa, apa-apa sedikit matutui mas sambayang. Doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan adalah kekuatan. Jadi nafas hidup. Istilah nafas hidup Bapak Ibu, kalau orang sudah tidak bernapas ya tentu sudah mati. Jadi kalau orang Kristen
Tidak berdoa berarti sesungguhnya bukan orang Kristen yang baik. Dia mati. Dia mungkin hidup tapi sesungguhnya dia bukan orang hidup karena dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doanya. Jadi bukan mereka berdoa jikalau mereka butuh saja atau mereka terdesak. Mereka berdoa karena mungkin ada tanda-tanda kegagalan, ada tanda-tanda sakit, ada tanda-tanda kekurangan. Tapi mereka berdoa, bersyukur, memohon, memuji Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, ketika rajin mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, kita yakin bahwa kita akan mendapatkan petunjuk dari Roh Kudus. Dan kita yakin bahwa itulah tuntunan gembala bagi kita. Yang berikut apa ciri atau tanda dalam tuntunan Tuhan yang dialami oleh mereka? Mereka memiliki persekutuan yang hangat dan saling berbagi. Ayat 44 sampai 45. Mintuna tuto mak patongan siram pun bang siayatu mintu apanna napo apa sola. Denoi umbalukan yananna siapanna si papantanni solanasang pantanna papatui na ben tumai kakuranganna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara-saudara, di sini jemaat hidupnya tidak mempraktekkan hidup yang individualis, yang egois, tapi memiliki kasih yang nyata. Mereka itu berbagi-bagi. Si nasi bagi-bagi keren apa? Tak nama barak-barak. Kalau ada apa, mungkin di sana belum cukup, berikan. Di sana belum dapat, berikan. Jangan menjadi orang-orang yang serakah, yang lamorai ya nasang. Keren apa? Kena kue kena dendempa. Aku manam. Ya. Tapi tidak mengingat orang lain. Mereka itu tidak mempraktekkan cara hidup yang seperti itu. Tetapi mereka mengalah satu sama lain, memperhatikan, sadar bahwa mereka adalah satu kawanan, mereka itu senasib, sepenanggungan, berbelah rasa satu dengan yang lain. Sungguh luar biasa. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan inilah persekutuan atau gereja yang sesungguhnya. Bahwa gereja seharusnya memiliki relasi yang sehat dalam membangun hubungan satu sama lain. Bukan relasi yang malah saling menjauhi, saling mementingkan diri sendiri. Cara hidup saling berbagi dan saling peduli yang diteladankan oleh jemaat mula-mula ini. Dan inilah dimulai dengan istilah koinonia atau bagaimana persekutuan yang sebenarnya itu. Istilah yang menunjuk kepada tindakan saling berbagi antar sesama. Tentu ini Bapak Ibu didasarkan kepada Yesus Kristus yang telah memberikan tubuhnya bagi orang kudus. Jadi ada istilah dalam Alkitab oleh Rasul Paulus, di situ dikatakan kita adalah satu tubuh, misa kaleki. Ya. Ini gambaran atau metafora sentral yang menggambarkan hakikat gereja atau persekutuan orang percaya. Paulus menekankan bahwa meskipun gereja terdiri dari banyak anggota dengan latar belakang, karunia dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi semua dipersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus. Ya sabang dikua satu tubuh ki, misa
Misa kale ki ilan puang. Tapi ya masih kadangkala perbedaan itu lebih menonjol daripada kesatuan. Tapi perbedaan Bapak Ibu bukan mengarahkan kita untuk perpecahan. Ya, tentu dan bangnya itu di sana perbedaan. Kita kadangkala tidak selalu sama, bahkan kita tidak harus sama dengan orang lain. Kita berbeda, tetapi perbedaan itu tidak akan membuat kita saling mengejek atau pecah, tetapi saling melengkapi. Ya moyato. Kita harus saling melengkapi. Seperti cara hidup jemaat di sini. Ada yang kurang, yang berkelebihan menutupi. Tidak ada yang kurang berarti malah dijauhi atau malah dihina, difitnah, diejek, dibully dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara ini yang masih cenderung terlupakan dalam persekutuan kita sehari-hari. Kadangkala biasa di satu gereja mau kita, ya. Tapi masih sering ada gap-gap atau jarak-jarak karena merasa kita lebih besar, kita lebih utama, kita lebih maju, kita lebih menarik. Atau jangankan satu gereja Bapak Ibu, satu jemaat juga. Dalam satu jemaat ada fanatisme tertentu mungkin. Ada fanatis kelompok, kami A, B, C, D. Inang si manarang kan, apa tuh kamu? Ya kami itu kami, susikan kami teh, inang budak kami tuh, apangki, budak kami persembahan ki. Apa kamu? Sekira hal-hal seperti itu tentunya tidak akan harus ada dalam persekutuan kita. Jangan pernah menjadikan persekutuan kita yang satu ini menjadi persekutuan yang terpecah-pecah karena kita merasa bahwa kita ada yang lebih mampu, lebih memiliki segala sesuatunya, lalu menganggap orang lain lebih rendah dan tidak mampu. Itu namanya bukan persekutuan gereja namanya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, hal seperti itu bukan lagi persekutuan yang saling memahami, bukan lagi persekutuan yang saling melengkapi, yang mana yang berkelebihan membantu yang kurang, saling berbagi tapi saling memojokkan. Gereja adalah persekutuan bukan melihat siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih menarik, siapa yang lebih mampu, sehingga ya mungkin timbul persaingan satu sama lain. Tapi benar-benar adalah persekutuan yang membawa penerimaan dan pengakuan bagi semua. Sebagai umat atau domba yang menerima tuntunan gembala yaitu Yesus Kristus untuk bagaimana dia bisa melayani, bagaimana dia bisa bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Dan yang berikut Bapak Ibu, apa dampak atau ciri hidup yang telah menerima kuasa Roh Kudus dipraktekkan dalam bacaan utama ini. Dampak hidup menjadi kesaksian. Ayat yang ke-47. Siaumpu dipuang matua anna porai mintu pak tondokan kiallo narangan ni puang to di kariman itu kombongan ya to. Wah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, porai mintu tahu. Saudara-saudara, rasa-rasanya di zaman now ini ya, tidak mungkin kita bisa benar-benar sepenuhnya menyenangkan semua orang. Atau sepenuhnya supaya naporait nasang anak tahu. Setiap orang punya standar penilaian masing-masing untuk menjadi suka tentang apa yang kita lakukan.
Namun makna dan maksud Tuhan dalam konteks kisah para rasul ini Bapak Ibu adalah supaya kita bisa seperti para rasul bersama semua orang-orang percaya di zaman awal atau gereja mula-mula, yaitu berbagi kasih, menyembah Allah dan setia dalam persekutuan, serta ada ketulusan hati supaya membawa pertumbuhan dalam jemaat atau dalam kehidupan persekutuan kita. Karena kualitas hidup beriman yang berakar benar-benar kepada Kristus yang bangkit. Jadi penting Bapak Ibu untuk memahami pelayanan kita. Jadi pelayanan kita ini bukan pelayanan yang untuk mau mendapatkan pujian tentunya. Dako imanita dikua makasih mau melayani. Nah, harus pila dipasusi nak to. Harus pila dipuji-puji. Harus pila di apa sama to di like, di subscribe dan lain-lain. Sehingga kalau begitu motivasi kita ini hanya untuk dipuji dan disanjung dalam melayani, dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi dasarnya Bapak Ibu ialah karena penghayatan iman yang tumbuh secara sempurna karena Roh Kudus menuntun kita. Motivasi kita untuk melayani, motivasi kita untuk memuji Tuhan, motivasi kita untuk memberikan persembahan bukan untuk dipuji atau disukai semua orang, tetapi cara hidup kita yang betul-betul lahir dari hati kita yang tulus untuk melakukan yang baik, mengasihi, bukan untuk dilihat orang semua dulu baru kita mau mengasihi. Ya, itu namanya tendeng. Tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat hati kita yang memberi, hati kita yang mengasihi, hati kita yang mau peduli pada sesama kita. Meskipun kita tidak harus dilihat orang, meskipun kita harus tidak mengumumkan siapa yang memberi, siapa yang melakukan. Kalau pertumbuhan Bapak Ibu hanya dalam bentuk jumlah atau yang kelihatan tanpa kualitas iman yang murni, itu bukan pertumbuhan yang sesungguhnya. Wah, jemaat kami sudah besar, banyak sekali anggota jemaatnya, luar biasa, gereja kami ini mewah, bangunan gereja kami besar, luar biasa. Tapi orang-orangnya tidak punya kasih, tidak punya kepedulian, tidak memelihara firman, suka saling menjelekkan, suka saling menyalahkan, si pokada bokok bang, ya, si gosip bang, maka gereja atau persekutuan akan rapuh, tidak bertahan Bapak Ibu. Bagaikan bangunan yang dibangun di atas pasir, ya. Datang banjir, datang hujan, roopok. Begitu juga persekutuan yang tidak dilandasi dengan dasar yang kuat di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kita tentang kasih yang sudah dipraktekkan oleh jemaat mula-mula. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini kita dipanggil untuk menjadi sebuah komunitas yang hidup, komunitas yang berbagi, komunitas yang mau menyembah bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kita dipanggil untuk membangun gereja yang kuat karena kasih, sehingga gereja kita, persekutuan kita betul-betul berdiri kokoh karena persatuan di dalam Kristus, misa kelan puang Yesus, dan menjadi terang karena Kristus hadir di tengah-tengahnya. Kita ini adalah domba kepunyaan Tuhan, dan percayalah bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita akan dituntun ke jalan yang baik dan benar. Mari kita selalu beribadah Bapak Ibu, mari kita bangun persekutuan, dan mari kita rajin berdoa, mendoakan persekutuan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan pelayanan kita, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik dalam tuntunan Gembala, yaitu Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Bagaimana kebangkitan itu mengubah hidup kita. Karena Sang Gembala Agung tidak hanya menuntun kita melewati lembah kekelaman, tetapi Dia memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan yang baru, yaitu hidup yang dipenuhi kasih dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Parannu ki lako puang tu mintu lan katuan tata penoloan itu pas sambayang ta mas sambayang. Rampokan itu ku menolo di olomi puang mak kure sumanga. Parannu kan lan katuang ki belana kamu tu tontong usi solangkan. Mika masaikan unolai temai mintu katuan lama susah sia lama sanang. Lan kapatonganan ki kana sayo puang kumua kamu tontong urondong kan umbangun ite kasih pulungan lan tikombongan. Ana maadin tontong di papayan tu diona kamenomban. Sia rangi tu diona kada masero parentami lamai surat madatumi. Opuang mak kure semangat kan tu diona panganta ami lako temai mintu Tommy tu umpeng kilalai allo kada diana lante minggu tanggal 20 saya lako tanggal 20 anan allo yati pasake opuang temai mintu Tommy ana tontong bang tuolan pak kaborok mi sia untoi mandai tu diona parentami matuttu i mas sambayang sia matuttu umpapayan itu diona kasih pulungan lan puang. Mak kure semangat kan temai pira-pira Tommy suluki toma tuangki tu umpapayan tanda kurian semangat na lendui pemala keluarga Bapak Elisa Bungallo, keluarga Bapak Akbi Fernan Sambo, Nenek Masola, Bapak Bamba, Shalom, Sera dan Sanan, Ibu Elizabeth Sampe, Bapak Yunus Tangmesala, Ibu Yunita, Pendeta Inel Eka, Ibu Obertin Saranga. Kure sumanga apuang tontong bangko mi susalan ni temai taumi. Ana tontong urasakan itu dia na pak kamasyam mina sorong itu dia na pemalaana. Opuang kikanasai kumua. Mintu na tu apa dio kaleki tanya belanna apangki sia kamatotoran sia kapaisanangki sanganinna belanna pak kamasyam ni ya moto ada ikan ni umpake melui ana mintu na tu laki pake tontong la si kamasian lante katuangki sia la mendadi kadipudian mati kalemi. Opuang mak kure sumangakan itu mai rupa-rupa pak kamasemi tu payan lan katuangki lan lutananan dapoki tu kiangkaran pengkarangan ladio banua ladio kantoro sia umba kini lam pogawi lam nangkaran ni temai pengkarangan sia kure sumanga opuang temai mintu pandaranam mi lako mai te anak-anak ki lan katuanna lan kaloboranna lan kapasikolanna. Kure sumanga belana mi benkan ni kapaisanan tu diona tomatuan na lan nada imelo sia. Umparakai temai anak-anak mi kamasyangkan. Opuang matua do suruga. Benkan ni kamatotoran batangkale lon nangkaran ni temai pasanangki lan lu. Tanan dapoki sia lan pasanangki umba kini mengkarang. Angki matoto tontong empogaui mendadi saruran pak kamasi lah komintu padangki mak rupa tahu. Masambayangkan opuang totemo tu diona mintu
nadadi lanti katuangki tu diona kamalaman batangkale lako pira-pira te siuluki to matuangki tu marasan di dampi dio banua pak dampian Bapak Benyamin Salu dio mangkasa tontong bang pa di daranailan rumah sakit Mama Debi dio duka mangkasa anak kirei tu lan rumah sakit Elim sia Michael tu lan duka pa rumah sakit Elim Papuang kamu lambeni kamalekean sia kamu lan duluan ni lako dattoro batu mintu to mak dampi di rumah sakit anna dampi melo ite mai silu ki anak ki to matuangki na den nopa maleke na tasuk lamai rumah sakit la tontong duka lami pake la nangkaren te mai pasanan na sia pira-pira te mai taumi opuang to matuangki silu ki tu marasan duka di dampi do tok banua tontong bang pa untayan itu dio na kamalekian kamu la sisolan Bapak Yakin Tandirerung dio mangkasa Mama Kevin Bapak Petrus Alexander Bapak Markus Basang Ibu Nimpa Nenek Eka Bapak Diel dio mangkasa Nenek Hari Nenek Prisil Nenek Diel Bapak Stepanus Terundu Padang Nenek Fania Nenek Pael, Nenek Leda, Ibu Berta Tallo, Nenek Riel, Tondok, Nenek Yanto, Nenek Leda, Nenek Andre, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Haparinding, Bapak Yohanes Ruru, sia duka pa Mama Hari tu, marasan jo ICU rumah sakit Marampa di Daranai tu temu. Opuang kamu lambeni kamalekean temai tomatuang ki siuluki kamu opuang la tontong beni kamatotoran kapatonganan anatayan itu diona pak kamasiami ulendu kamalekean tak senga na tu laki satuan opuang sangadinda kamu tu la bengkan ni laun duluang kan ni lalam temai mintu keluarga laun daranai temai tomasakis ya tomatuang kilan kamatuan tang pabelamu. Nasambayangkan opuang tu diona siulu kita matuang kilan kamasusan tuntingoi tu diona agan kamatian nate memintu rapulan keluarga Bapak Yakin Tandirerung keluarga Bapak Daud Sampe keluarga Bapak Daud Sapan keluarga almarhumah Nenek Tiku keluarga Bapak Kanna Sarungallo keluarga Ibu Damaris Ruru, keluarga almarhumah Ibu Maria Satu Patu Sibilang, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Lobo, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Agustinus Herianto, keluarga Bapak Palidan Sarungalo, keluarga Bapak Daud Linggi, dan keluarga almarhum Bapak Yaya. Papuang kamu la tontong umben ni Pak Pakatana teme mintu tomak rapun natingoi lan puang temai mintu kara-kara kamatian. O puang rampokan ni menolo mati kalemi tu diona mintu Pak Kamayan lan te kombongan lan minggu yate tu diona kamenomban lan tananan dapo sia lan OIG sia ya duka tu lan poga itu lan nangkaran itu kasih tamuan na temai ambe indok lansia tu lan te minggu ya te kamu puang la tontong usi solan ni na di pateng kamelo te mai mintu kegiatan di rencanakan lantai kombongan. Opuang masambayangkan ni tu diona Tommy majelis gereja tu tontong bang mi pake mak kamaya lantai kombongan peni kapaisanan kamatotoran patangkale ana tontong bang menangkaran itu Pak Kamayan sia tontong saabara. Opuang masambayangkan itu siulu ki anak ki Windy tu temolan kalingkanna la komorawali la mengikuti tes dio perusahaan bungka itu lalan la kote anak ki opuang na tontong den lalan nani umpapayan itu diona kapasikolan na tontong bang
mendadi anak matuttu umpogaukan itu diona umpogau itu kara-kara melo lan katuanna sia la mendadi pasakke la komintu tahu tu umbanani ti anakki nengkarang opuang matua pasake duka tema itu mak parentaki lan te tondok sia dulu pusat saya lako daerah-daerah umba-umbanani opuang kamu lo sisolani pasake itu katuanna sia benni kakinan anna tontong tema itu mak parentaki nangkaran ni tema pasanan situru pak porayami opuang matua tontong komi sisolangkan itu dia na mintu apa tu kianga solanasang lante kombongan ya mo tu dia na lampau pu ite bangunan lante kombongan tak senga na tu kita satuan opuang sangadin na kamu tu lampasi rampun kan ni solanasang angki tontong bang usorong itu pamengan situru pak porayam lau mangkai te bangunan kombongan Karambe ya mote palakung ki opuang pak kure sumanga ki mati kalemi perangikan ni solanasang belan nama sambayangkan lansangan na puang ki puang Yesu puang pelak bakasalangki tumangka unada ikan ni mas sambayang tunakua o ambe ki do suruga ki palaku ana ki pakalabi tu sangami ana patalo tu parentami ana dadi tu pak porayami lan telino susi do suruga bengkan ni tu silasan ki kande allo yate siapa de itu salah budangki susi kami pagari salana to kasalan lako kaleki siada melorang kan ni diroso sangadina rinding palakan dan narandan kan di hatabul itu belanna kamu tu nampui parenta sia kapan sia kamalabiran sai lakona amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tarapa apa satu tak perangi warta jemaat. Tapi sebelumnya kikuat udah semangat lako ibu pendeta bolen patale pakadana loyate. Lako duka lako mintu tundang ka pak kamayan loyate kikuat duka kure semangat puang pasak kiki. Kalando-lando te warta jemaat. Warta Jemaat Karambe Minggu 26 April 2026. Disampaikan terima kasih kepada kelompok To'alala yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan April dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Mei 2026 adalah kelompok pelayanan Tondok Lombok. Persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan Senin tanggal 27 April 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudara Gabriel Sarjana Teologi. Pertemuan bulanan pemeriksaan kesehatan lansia dilaksanakan hari Selasa tanggal 28 April 2026 pukul 9. Pelayan firman Saudari Nidia Elgita Amara Pateta STH. Pemeriksaan kesehatan akan dilayani oleh Dr. Novita Limbutasik dan Puskesmas Gua Talulolo. Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 29 April 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Karambe. Pelayan Penatua Serli Limbu STH. Jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan Sabtu 2 Mei 2026 pukul 5.30. Pelayan firman Saudari Nindya Amara Pateta STH. Liturgi Saudara Gabriel Tanjung STH. Pengumuman penerimaan calon koster Jemaat Karambe.
persyaratan umum dan administrasi calon koster Gereja Toraja Jemaat Karambe. Pertama, memahami dan memegang teguh pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Anggota sidi dan anggota aktif Gereja Toraja Jemaat Karambe, serta tidak sedang di bawah disiplin gerejawi, dibuktikan dengan surat keterangan keanggotaan dari Jemaat Karambe. Berusia 18 tahun, maksimal 36 tahun. Pendidikan SMU atau SMK, dibuktikan dengan ijazah pelamar. Berdomisili dalam wilayah pelayanan Jemaat Karambe. Kesehatan fisik, jiwa, dan mental dalam keadaan sehat dan baik. Wajib menyerahkan kelengkapan administrasi seperti surat lamaran kerja yang ditunjukkan kepada pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe. Fotokopi ijazah SMU atau SMK dibuktikan dengan membawa ijazah asli saat menyerahkan lamaran kerja. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. Surat keterangan berbadan sehat dapat diambil di rumah sakit terdekat. Surat keterangan keanggotaan aktif sebagai anggota Jemaat Karambe dapat diambil di kantor Gereja Toraja Jemaat Karambe. Persyaratan khusus dan kompetensi calon koster Gereja Toraja Jemaat Karambe. Komitmen pelayanan benar-benar memiliki panggilan hati untuk melayani Tuhan sebagai koster, mampu berkomunikasi dengan baik dan terbuka, menerima saran dan kritik dari majelis gereja dan anggota jemaat, memiliki reputasi atau nama baik di dalam maupun di luar jemaat, tidak kecanduan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Pemeliharaan gedung mampu mengurus kebersihan, perawatan, kerapian, dan keamanan isi gedung gereja serta halaman sekitarnya. Kesiapan liturgi, bertanggung jawab menyiapkan segala keperluan ibadah seperti sound system, LCD, altar, dan kelengkapan genset jika listrik padam. Membunyikan lonceng gereja dan melaksanakan tugasnya yang lain yang diperlukan saat ibadah dan kegiatan lain yang dilaksanakan dalam jemaat. Disiplin waktu, bersedia hadir lebih awal untuk mempersiapkan segala perlengkapan sebelum ibadah dimulai, diutamakan laki-laki. Tahap seleksi calon koster Jemaat Karambe. Jadwal tahapan seleksi calon koster dimulai pendaftaran tanggal 27 sampai tanggal 9 Mei di kantor Gereja Jemaat Karambe. Seleksi administrasi 18 sampai 22 Mei di kantor Jemaat Karambe juga. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 24 Mei akan diwartakan di Warta Jemaat. Seleksi kompetensi 5 Juni akan dilaksanakan di lantai 3 gedung gereja. Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 6 Juni di Warta Jemaat. Persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk Selasa 5 Mei 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Serli Limbu STH. Kumpulan SMGT kelompok Tondok Lombok hari Rabu tanggal 29 bulan 6 pukul 16 di Rumah Melona. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih. Ta perangi tu diona peturona katuan baru. Belanna ya mora patunna to ammi ditambaimo apa umperasa iduka mo kama parisan tu Kristus. Belanna kamu natampiang ko misa sangka kumua ammi rundui bate lalanna.
aku yang buangku umpamkanana pena aku mawasa pakaburuku syakara pasa mepamakan boyo nasorongan buai malino lako pena marang siya marusa nasorongan buai katuan tomang bahaku yang buangku komi umpatale itu kadang na puang matua tontong bang parannu kumua puang matua pena masalo la tontong un kabu iki solanasang tatarimai tu diona pak pasakena na puang ora pamasakke komi sia katirinai komi na puang mora parangi komi lindona sia katuru-turui komi na puang mora patiruang komi lindo masokanna sia pasiria komi kamarampasan. Amin. Kombongan masalok na puang, may komita tole penanyani kurean semangat ta katuanku nanimo to maringkeku. Nani mutu marengkeku tu tong-tong bang urondo
Mangkende motu ka penombanta di kwa kuresmanga puang pasake ki solanasang.